Tapi apa sih sebenarnya yang didapat oleh Jokowi kalau kemudian dia mendukung RK yang Iya, iya. dia perkirakan sekarang tertinggal gitu? Bahwa nanti RK itu akan ini ya punya komitmen lah untuk mendukung keluarganya Jokowi nanti di 2029. Oh. Dan punya komitmen lah untuk mendukung keluarganya Jokowi nanti di 2029. Oh. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Kenapa saya Ridwan Kamil? Dan ini yang penting untuk Jakarta. Ia minim kontroversi, apalagi kontroversi hal yang remeh-temeh. Karena itu bagi saya, mendukung Mas Pram di Pilkada 2024 ini bukanlah eksperimen, ini bukan coba-coba. Dan saya senang sekali melihat bahwa dalam kampanye ini banyak. Ya, gue tambahin ya, Nasdem misalnya nih. Nasdem itu cerita bahwa gini, petinggi Nasdem cerita nih, kalaupun Nasdem ini memilih antara sampah dengan RK, Nasdem akan memilih sampah. Saking keselnya itu sama RK. Oh. Karena ini ada hubungannya dengan Pilgub 2018. Jadi dulu Nasdem ini keluar puluhan miliar Untuk mendukung Ridwan Kamil. Karena butuh beli partai kan waktu itu. Kalau tidak salah kan. Dan Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Ridwan Kamil gitu. sebagai cagup Jawa Barat. Betul. Ya. Nah begitu terpilih, RK ini kayak burung merak gitu loh. Jadi ditelepon susah dan lain-lain. Dan ternyata Emang burung merak bisa ditelepon? Oh iya. Dan ini intinya susah lah gitu. Linghas kalau bahasa Sundanya. Nah ini Pak RK tahu ini. Linghas gitu. Apa itu artinya? Linghas itu ya, susah lah di apa namanya dijangkau. Oh. Dan mantan menteri dari Nasdem yang punya logistik cukup juga mendukung Pram. Iya. Oh, mantan menteri. Yes, Siapa itu? mantan Mendak. Ragu amat menyebutkannya. Gue dengar ada beberapa mantan menteri dan juga menteri menteri yang masih aktif ya, yang sekarang mendukung Pramono Anung. Betul, ya. Gitu loh. Ini menarik ya kalau kita lihat ya. Pasti salah satunya udah pernah kita tulis juga adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Ya, kan? betul. Dia kan mendukung Pramono Anung nih, sudah kita tuliskan waktu itu ya. Betul. Ini artinya menunjukkan bahwa PAN ini sendiri juga sudah mulai meniadakan faktor Jokowi dong. Artinya dia tidak mau menurut begitu saja pada omongannya Jokowi. Gitu Iya. loh. Happy nggak lo? Pengaruh Jokowi mulai turun ya. Erwan yang happy. Aduh, pupu papa. Tapi kalau kita melihat, Ya. apakah Jokowi ini memang punya dampak di Jakarta? Nah, ini justru Jokowi menjadi faktor pengurang di beberapa tempat. Ah. Khususnya di kantong-kantong suaranya Anies Pram. Hmm. Kalau kita lihat beberapa lembaga survei, itu apalagi di tim internalnya Pram juga Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Darabi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Teman-teman, beberapa hari ini sangat panas ya suhu politik di Jakarta ini. Apalagi H-2 ya. Tepatnya 2 hari lagi akan dilaksanakan pemungutan suara se-Indonesia. Nah, sekarang kita bahas dari sisi peperangan yang terjadi di Jakarta ini. ARA kemarin mengatakan kepada media ya, pada saat Anies mendeklarasikan dukungannya kepada Pramono Anung dan Rano Karno, teman-teman. Ini terang-terangan sekarang Anies Baswedan ini mengungkapkan dukungannya terhadap Pramono Anung ya. Nah, ARA ini mengatakan jangan membangunkan harimau yang sedang tidur ya, atau singa sedang tidur. Ini gila teman-teman. Kenapa? Ini adalah ancaman yang diberikan oleh ARA ya, atau Marwar Sirait ini kepada Anies Baswedan dan PDI Perjuangan. Ya, seolah-olah dia mengatakan bahwa singa sedang tidur ini adalah, banyak yang menafsirkan itu adalah Jokowi dan Prabowo Subianto. Ya. Karena menurut mereka kekuatan Jokowi dan Prabowo ini di Jakarta sangat besar ya. Ternyata tidak juga teman-teman. Kenapa? Teman-teman tahu bahwa Ridwan Kamil pada saat sebelum dia bertemu dengan Jokowi ya, 2 kali Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi. Pada saat itu
elektabilitas dan survei daripada Ridwan Kamil itu turun drastis, teman-teman. Ya. Oleh sebab itu, dia bertemu dengan Jokowi di Solo. Ya. Yang kedua, Jokowi mampir ke Jakarta dan bertemu pada Ridwan Kamil juga. Ya. Dan di situ ada pertemuan besar. Dan disitulah Jokowi mengungkapkan dukungannya kepada RK ini. Apa yang terjadi? Apakah mendongkrak elektabilitas daripada Ridwan Kamil? Nyata-nyatanya tidak, teman-teman. Ya. Sampai detik ini, Pramono Anung dan Dul elektabilitasnya masih sangat tinggi. Kemudian, kemarin-kemarin dikatakan bahwa akan hadir Jokowi dan SBY pada kampanye akbar Ridwan Kamil. Dan nyatanya pun pada hari hanya tidak ada Jokowi dan SBY hadir di kampanye akbar Ridwan Kamil. Semua itu bohong. Ya, inilah bukti bahwa sebenarnya RK ini ditinggalkan, teman-teman. Kenapa ditinggalkan? Loh, Jokowi aja sibuk di Jawa Tengah, sedang kampanye akbarnya Ahmad Lutfi dan Tat Yasin. RK sendiri. Bahkan yang katanya ketua-ketua partai akan hadir itu tidak ada sama sekali. Ya. Malahan ketua partai yang hadir itu di Jawa Tengah, teman-teman. Ya, bagaimana Bahlil, bagaimana Zulkifli Hasan itu hadir di Jawa Tengah di kampanye akbarnya Ahmad Lutfi. Ini RK ini di Jakarta sudah ditinggalkan ya. Karena mereka tahu bahwa RK ini akan kalah oleh Pramono Anung ya, yang sangat dicintai, sangat disukai, bahkan diterima banyak kalangan di Jakarta. Apalagi Anies Baswedan yang turun secara langsung. Ya, pengaruh Anies ini di Jakarta tidak kaleng-kaleng. Ya, pengaruh Anies ini sangat besar. Kenapa? Karena Anies baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jakarta. Bahkan sebelum pendaftaran cagup-cawagup di Jakarta, elektabilitas daripada Anies Baswedan ini sangat tinggi, teman-teman. Inilah bukti bahwa sebenarnya Ridwan Kamil ini sedang panik. Apalagi blunder-blunder yang mereka lakukan selalu menghina daripada janda ini, membuat mereka itu sudah ditinggalkan para pendukungnya. Bahkan yang membuat saya tercengang ketika Tempo membuka suatu hal yang tersembunyi, yaitu Nasdem, teman-teman. Nasdem di Jakarta ya, ada beberapa anggota atau simpatisan Nasdem di sana mengatakan ya, jika dibandingkan memilih RK ataupun sampah, lebih baik memilih sampah. Ini pernyataan bahwa Ridwan Kamil memang ditinggalkan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.